Saudari-saudara, selamat pagi. Berjumpa dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Saya menawarkan permenungan dari bacaan Injil yaitu Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dikisahkan dalam Injil ini bagaimana Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Banyak orang dari berbagai tempat, ada dari Galilea, ada dari Yudea, ada dari Yerusalem, ada dari Idumea, ada dari seberang Yordan, ada daerah Tirus, ada dari Sidon, ada dari mana-mana. Datang untuk mengikuti Tuhan, untuk mendengarkan pengajarannya, untuk disembuhkan dari aneka macam penyakit. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus di pantai Galilea itu, Yesus meminta perahu untuk naik. Karena dikatakan dalam Injil, orang berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, lalu jangan sampai ia terhimpit oleh begitu banyak orang itu. Maka Yesus naik ke perahu, dia mengajar di sana dan membuat mukjizat dari atas perahu kepada orang banyak. Bisa dibayangkan begitu banyaknya orang yang hadir mengikuti Yesus, berdesak-berdesaan, himpit-himpitan, maka Yesus mengambil cara dia naik ke sebuah perahu dan mengajar. Beberapa yang menarik yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita adalah soal strategi cara pengajaran yang Yesus ajarkan, teladankan kepada kita, itu luar biasa. Yesus melihat situasi real apa yang harus dibuat. Lalu dia punya strategi. Kalau begitu saya perlu perahu, saya naik di atas perahu dan melakukan katekese pengajaran di situ. Gitu. Lebih efektif kalau ibu, bapak, saudara-saudara membayangkan di sebuah pantai ada angin laut bergerak dari laut ke darat itu. Artinya apa? Bahwa kalau orang berdiri di atas perahu, banyak orang ada di pantai, angin laut dari laut menuju ke darat, suara kita itu lebih efektif. Tapi bayangkan, kalau Yesus itu ada di darat menghadap ke laut, sementara orang-orang itu ada di darat juga, suaranya bukan terdengar dengan jelas di depan banyak orang, tetapi justru ngabar ke belakang. Mau sekeras apapun kurang efektif. Maka saya melihat cukup luar biasa hebatnya Yesus melihat situasi, kondisi, lalu apa yang harus ia putuskan, ia lakukan, strategi apa yang harus ia buat. Ini luar biasa. Dan saya yakin ini membutuhkan discernment, pembedaan roh, kejelian orang menangkap situasi ini bagaimana, lalu apa yang perlu dibuat. Sangat-sangat luar biasa. Ada kata Yesus menyingkir ke Danau Galilea. Ini kata menyingkir ini patut untuk kita pertanyakan atau kita renungkan. Mungkinkah Anda bertanya-tanya atau mungkin tidak? Tidak tergelitik dengan kata menyingkir ya. Saya mengajak Anda untuk mari kita memposisikan diri untuk ingin cari tahu. Kenapa Yesus menyingkir itu? Pasti ada sebabnya kata menyingkir itu. Kita ingat di Injil hari kemarin. Yesus menyingkir karena apa? Karena ia akan dibunuh. Ada rencana pembunuhan terhadap Yesus. Bukan karena takut, bukan negatif pikirannya, tetapi karena karya Allah masih harus terjadi berlangsung. Lewat apa yang ia mau ajarkan, lewat mukjizat-mukjizat, waktunya belum tiba. Saatnya belum tepat. Maka Yesus menyingkir ke danau. Dia tidak secara heroik atau menunjukkan kehebatannya, ayo saya hadapi karena dia putra Allah, tidak. Dia melipih dengan cara yang soft, yang lembut. Dia menyingkir untuk menghindari konflik secara lebih cermat. Karena ayat-ayat sebelumnya, ayat 6 dan sebelumnya seterusnya itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengajar di Kapernaum, rumah ibadat, banyak orang Farisi bersekongkol untuk mengadakan pembunuhan terhadap Yesus. Yesus tahu, dia menyingkir bersama para murid, masih diikuti oleh begitu banyak orang dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Maka kembali lagi soal menentukan kebijakan, strategi, kiat-kiat, cara yang harus dibuat. Ini yang menjadi inspirasi untuk para murid Anda dan saya, kita zaman ini.
ketika menghadapi sesuatu, kita dihadapkan pada sesuatu, kita melihat situasi real, kita harus diajak untuk sedikit bersifat kritis. Ini kenapa? Apa yang harus saya buat? Lalu kita melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi real yang nyata. Ini tawaran yang saya ajak kepada Anda untuk mengambil inspirasi hikmah dari bacaan Injil hari ini. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkat dalam.